Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam perlindungan dan perkenanan Tuhan. Nah, kita hari ini akan membahas bersama-sama dalam Yesaya 26. Dan sebelum kita belajar mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam ayat ini, dalam pasal ini, mari saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita undang hadirat Tuhan untuk memenuhi kita dimanapun kita berada, supaya kita dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Mari kita sembah Dia. Korea watashikiko, haleluya. Kiara la 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 watashanda karawata sekeka karya watashanda karawata sekeka. Korea wata karawata shikeka karya wata sekeka. Sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kiara la 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 wata shanda karawata sekeka. Korea wata shanda karawata sekeka. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku
terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Uriarala parala 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 payasi. Uriarala parala parala parala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau satu-satunya Allah yang kami percayai. Hanya Engkau satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Gak ada Tuhan seperti Engkau ya Tuhanku. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Terima kasih untuk puji-pujian yang begitu indah ini Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan, yang menyegarkan setiap kami, yang mengisi setiap kekosongan kami, dan bahkan yang membangkitkan semangat kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bertahtalah atas setiap puji-pujian umat-Mu Tuhan, dan Engkau disenangkan atas puji-pujian kami. Terima kasih Bapa untuk hari ini Tuhan, untuk malam hari ini, jikalau kami boleh berkumpul bersama-sama melalui Bible Study online ini Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang mau memberkati setiap kami melalui firman-Mu, melalui pengajaran-pengajaran yang baru Tuhan, yang belum pernah kami ketahui Tuhan, Engkau singkapkan dalam kehidupan kami pada hari ini. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, urapi setiap umat-Mu, mampukan kami Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, dan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Urapi juga hamba Tuhan, urapi hamba dengan segala keterbatasan hamba, supaya setiap firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini semuanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau mulai pembelajaran hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama siap belajar, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru saja bergabung di kelas Bible Study online CK7. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama mengenai satu pasal dalam Yesaya 26 dengan judul perikop nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Saya akan bacakan terlebih dahulu dari ayat ini, dari pasal ini ayat-ayatnya. Nanti setelah itu kita akan sama-sama mengupas dan kita sama-sama belajar apa yang menjadi firman Tuhan yang ingin disampaikan dalam Yesaya 26 ini. Ayat yang pertama dikatakan, pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat. Untuk keselamatan kita Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukkan penduduk di tempat tinggi, kota yang berbenteng telah direndahkannya. Direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Ayat 10 dikatakan, seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku, dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tangan-Mu dinaikkan, tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuan-Mu karena umat-Mu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawan-Mu memakan mereka habis. Dan ayat 12 dikatakan, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan Allah kami, tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya nama-Mu saja kami masyurkan. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya Engkau telah menghukum dan memunahkan mereka, meniadakan segala ingatan kepada mereka. Ya Tuhan, Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah. Ia membuat bangsa-bangsa, membuat bertambah-tambah umat kemuliaan-Mu. Engkau telah sangat memperluas negerinya. Di ayat 16 dikatakan, ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaran-Mu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Seperti perempuan yang mengandung, yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu, ya Tuhan. Ayat 18, kami mengandung,
Kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi dan tiada lahir penduduk dunia. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang. Bumi akan melahirkan arwah kembali. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintumu, sesudah engkau masuk, bersembunyilah. Barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Nah, demikianlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya pasal 26 ini. Di Yesaya 26 adalah pujian syukur dan doa permohonan karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah kepada umat manusia. Kalau kita pelajari Bapak Ibu dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21 yang tadi kita sudah baca, ini terbagi dalam 3 bagian. Kalau saya bisa bagi ini dalam 3 bagian. Yang ayat pertama sampai ayat ke-7 itu adalah pujian syukur kepada Allah Israel. Yang adalah gunung batu yang kekal. Yang menjatuhkan dan merendahkan orang-orang yang meninggikan diri. Dan yang mengangkat orang-orang yang benar. Dan orang-orang benar inilah yang akan masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota. Dan yang akan menikmati keselamatan daripada Allah. Dan saya garis bawahi di ayat yang ke-7, ini ayat yang sangat bagus. Dan kita harus benar-benar menjadikan rema di dalam kehidupan kita bahwa jejak orang benar adalah lurus. Sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Bapak Ibu, nggak ada yang lurus kalau itu nggak di dalam Tuhan. Jadi kalau seandainya ada orang yang berjalan di jalan yang benar, itu bukan karena kuat gagahnya dia. Bukan karena kehebatan orang tersebut. Tetapi karena Tuhan yang sudah merintis jalan lurus bagi orang itu. Jadi apa yang bisa kita sombongkan dalam hidup ini? Kita nggak bisa sombongin apa-apa. Karena semuanya itu berasal dari Tuhan. Karena Tuhan yang telah membuka jalan bagi kita. Maka dari itu melalui firman ini, kita jangan jalan itu belok-belok, jangan tanpa arah. Tapi kita harus lurus di hadapan Tuhan. Kita harus ikuti jalan Tuhan dengan baik dan benar. Memang kadang-kadang mungkin kita bisa menyimpang ke kiri atau ke kanan. Tapi pada saat kita sadar, minta segera Tuhan meluruskan jalan kita. Dan minta selalu tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya kita tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Amin. Kalaupun orang benar jatuh, dia tidak akan tergeletak. Karena Tuhan akan menopangnya. Dan 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit pula. Itu adalah bagian yang pertama. Dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Lalu bagian yang kedua di ayat ke-8 sampai ayat ke-10. Dikatakan bahwa ini adalah refleksi terhadap penghakiman Allah yang dinantikan orang-orang benar. Saya akan bacakan sekali lagi di ayat 8 sampai ayat ke-10. Ya Tuhan, kami menanti-nantikan saat Engkau menjalankan penghakiman. Mungkin ada kalanya kita ini di dalam tekanan, kita ini dalam kesesakan. Sehingga kita nggak tahu kapan itu Tuhan akan membela kita. Tapi percayalah bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan pasti akan menjalankan penghakiman. Orang benar pasti dibela Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Itu tercatat di Yesaya 25 ayat yang ke-8. Dan dilanjutkan, kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat Engkau. Jadi Tuhan akan membela Bapak Ibu jikalau kita berharap kepada Tuhan, berharap penuh kepada Tuhan. Dengan kata-kata kesukaan kami ialah menyebut nama Tuhan dan mengingat
Tuhan. Dan dilanjutkan di ayat 9, dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Berarti di ayat yang 9 dikatakan bahwa segenap jiwa, segenap hidup kita merindukan Tuhan itu pagi dan malam. Setiap waktu. Nggak dibatasi dengan apapun juga. Tapi kan kita bekerja, tapi kan kita melakukan aktivitas. Ya, kita bukan pengangguran di rumah yang cuman mikirin, berdoa, enggak. Tuhan berikan tanggung jawab kepada setiap kita. Ada mungkin ibu rumah tangga, mungkin ada yang bekerja, mungkin ada yang sebagai full timer. Tetapi yang Tuhan inginkan tetap di setiap waktu kita, setiap kehidupan kita, kita mengingat Tuhan, merindukan Tuhan, dan melekat hati kita, jiwa kita kepada Tuhan. Dan di ayat 10 dikatakan, seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Nah, ini adalah menggambarkan sebuah keadilan Allah yang pasti akan ditegakkan di muka bumi ini. Dan setiap kefasikan pasti akan terpukul kalah. Dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Nah, bagian yang kedua itu seperti tadi yang saya telah jelaskan di ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Dan bagian yang ketiga adalah di bagian yang ke-11 sampai ayat ke-11 sampai yang ke-19. Berbicara tentang permohonan keselamatan bagi orang percaya dan penghukuman bagi kefasikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, permohonan ini menggambarkan seperti wanita yang sedang berjuang dalam kesakitan, yang menantikan kelahiran anak yang mendatangkan sukacita besar dalam kehidupannya. Dan saya percaya kalau ibu-ibu yang telah mengalami kesakitan di waktu melahirkan, pada saat ibu tersebut melihat bayi yang dilahirkan, semua rasa sakit itu akan hilang. Semua perjuangan kesakitan yang dia teriakan, yang dia eluhkan itu seketika juga lenyap. Karena apa? Karena ada sebuah sukacita yang besar, yaitu seorang anak lahir dalam hidupnya. Dan permohonan ini sama seperti yang digambarkan, yang dilukiskan oleh Nabi Yesaya mengenai keselamatan dan kelepasan yang Tuhan berikan dan atas penghakiman bagi orang-orang fasik. Dan permohonan ini disertai dengan keyakinan penuh kepada Allah. Dan pada masa sulit masih ada umat-umat manusia yang percaya dan menantikan datangnya keadilan daripada Allah, yang mendatangkan sukacita, yang mendatangkan keselamatan, yang mendatangkan terang bagi kita semua. Gak mudah pada saat di tengah tekanan kita percaya kepada Tuhan. Gak mudah di saat kita di dalam tekanan atau kita di pojokan, kita penuh pengharapan kepada Tuhan. Itu gak mudah. Tetapi percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Kalau sudah waktunya, sama seperti perempuan yang kesakitan dalam melahirkan. Kalau sudah waktunya bayi itu lahir, maka sukacita itu akan timbul. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Kalau sudah waktunya, Tuhan bela anak-anaknya, maka Tuhan akan angkat. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Tetapi Alkitab menunjukkan bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang diselamatkan, yang benar-benar tekun, yang benar-benar percaya bahwa terang itu akan datang. Nggak cuma sebentar aja percaya terus setelah itu nggak percaya lagi, tetapi orang itu yang terus percaya, berharap kepada Tuhan dan terus menanti, berdoa dan menjaga hidupnya penuh sambil menyongsong keadilan Allah atas dunia ini. Nah, orang-orang benar seperti itulah yang dirindukan oleh Tuhan. Merekalah yang pasti akan melihat janji Allah digenapi dalam kehidupannya. Dan orang-orang yang seperti itu yang pasti tidak akan kehilangan pengharapan. Orang-orang yang setia mengharapkan Tuhan untuk datang mengadili dunia ini. Dan saya akan tutup di ayat yang ke-12. Ini bagus sekali.
ini menjadi pegangan juga buat kita bahwa saya akan bacakan di ayat yang 12, Yesaya 26. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gak usah khawatir akan hidupmu. Gak usah khawatir dengan apapun masalah yang saat ini sedang menghimpit kita. Karena Tuhan pasti akan membela umatnya. Kebenaran pasti akan dibela Tuhan. Anak-anak Tuhan pasti akan diangkat nama Tuhan. Tetapi pertanyaannya, kita mau gak tetap berharap, tetap setia, tetap berdoa, dan menantikan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Bukan mengenai bagaimana hasil akhirnya, tapi mengenai bagaimana respon kita pada saat kita diproses. Tuhan pasti akan menyediakan damai sejahtera bagi kita semua. Dan Tuhanlah yang akan mengerjakan segala sesuatu yang Bapak Ibu kerjakan di dalam dunia ini. Tuhan yang akan melakukannya bagi kita. Itu ada di ayat 12. Pendek kata, segala sesuatu yang kita punya, baik dalam kehidupan kita sekarang maupun yang akan datang, itu semuanya berasal dari Tuhan. Kehidupan kita datangnya dari Tuhan. Dan oleh karena Tuhan, kita bisa ada sampai saat ini. Maka dari itu, persembahkanlah hidup kita sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Karena dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pesan Tuhan yang sangat singkat ini Tuhan. Kami belajar Tuhan bahwa kelepasan, penghakiman, keselamatan semuanya berasal daripadamu. Siapa kami Tuhan sehingga Engkau melayakkan kami menjadi biji mata-Mu Tuhan. Siapa kami Tuhan sehingga Engkau bela, Engkau angkat sedemikian rupa Tuhan. Dan bahkan kami boleh dimuliakan Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Kami gak ada apa-apanya Tuhan kalau bukan Engkau yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena kami memiliki Engkau Allah yang hidup. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Luruskan jalan-jalan mereka Tuhan. Dan kami tahu kalau sampai saat ini kami boleh berada di jalan-Mu itu semuanya karena Engkau. Kalau saat ini kami boleh ada itu semuanya karena Engkau. Dan biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran manusia boleh beserta dengan kami. Karena Engkaulah sendiri pembawa damai itu dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Supaya mereka semakin kuat, semakin teguh di dalam Engkau. Iman mereka semakin boleh bertumbuh. Dan mereka boleh menikmati kebaikan-Mu, menikmati Engkau di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berbicara terus kepada setiap kami, supaya firman ini boleh kami hidupi, boleh tertanam di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, hamba selesai berbicara, tetapi Roh Kudus-Mu terus berbicara di dalam setiap hati umat-Mu. Karena kami tahu Engkau tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Berbicaralah terus Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.